Orang mengenalnya sebagai pertapa, sebagian lagi menyebut penjaga Dieng. Sementara orang-orang spiritualis meyakini bahwa Mbah Fanani sufi yang sedang lelaku sepi, hidup dalam sunyi meski tinggal di pinggir jalan di dalam tenda kecil. Dari dalam tenda, Mbah Fanani menjadi rujukan siapa saja. Semua menanti sabdanya yang disampaikan tanpa kata. Tidak pejabat, tidak pengusaha, atau orang biasa, semua bisa diterima dengan bahagia jika beruntung. Warga Pakat, saya lihat di sini saya sedang berdiri di salah satu tenda, dan tentunya kalau warga Jawa Tengah tahu ini tenda siapa? Tenda seorang spiritual paling hebat di Indonesia. Ini adalah tenda dari Mbah Fanani. Warga Papat, di sini saya sedang berkunjung kembali lagi. Hari ini saya bersama Pak Jenderal Taufik Arif dan juga Bapak ini Pak Mantep. Di sini kami juga akan kembali sowan ke Mbah Fanani di sini di sini kita lihat Pak Jenderal sudah masuk ke dalam. Nanti saya akan wawancara selanjutnya bagaimana kondisi di dalam. Bapak mau masuk? Enggak usah. Baik, warga Papat, kali ini saya sudah berada di kediaman Bapak Pri dan Pak Ono. Beliau berdua ini adalah rumahnya yang di depannya persis tadi sebelumnya saya sudah membuat satu konten, yaitu di depan kediaman beliau berdua ini adalah tenda milik dari Mbah Fanani. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang lebih banyak lagi menggali tentang bagaimana Mbah Fanani atau banyak berita miring di luar sana yang akan kami luruskan di sini terkait pemberitaan tentang Mbah Fanani, kemudian juga himbauan tentunya kepada masyarakat luas yang memanfaatkan mungkin foto, gambar atau video ya Bapak ya tentang Mbah Fanani, karena di sini kan beliau ini sangat menghargai Mbah Fanani dan jangan sampai ya warga Papat atau masyarakat luas sana menggunakan ya untuk hal-hal yang semestinya tidak dilakukan. Baik, saya akan berbincang lebih lanjut. Assalamualaikum Pak Pri, Pak Ono. Selamat malam. Baik ya, tadi Bapak kita kan sudah ke depan nih Pak ya. Alhamdulillah saya diterima gitu ya. Saya mau menggali nih. Ketika tamu datang berkunjung ke Mbah Fanani, apakah bagaimana gitu ya? Beliau selalu menerimakah seperti tadi kan saya lihat ketika Bapak Assalamualaikum ke beliau begitu ya. Beliau langsung melambai begitu warga Papat begitu. Apakah beliau terbuka itu menerima? Karena di luar sana juga saya banyak mendengar gitu bahwa kadang kalau beliau tidak berkenan atau mungkin ini berkaitan dengan energi ya Bapak, betul. Aura ketika Mbah Fanani ini kan tidak berbicara warga Papat, beliau mendeteksi tamu yang datang ini dari energi atau aura. Jadi ketika mohon maaf tidak berkenan, beliau langsung melambaikan tangan supaya keluar. Keseharian Mbah Fanani, apakah beliau ini memang di situ selama berapa puluh tahun Bapak? Selama di sini nih, sudah di depan ini? Hampir 30 tahun. Kurang lebihnya 30 di sini. Ya, warga Papat, jika warga Papat mampir ke Jawa Tengah, ke Wonosobo, ke Dieng, jangan lewatkan untuk sowan ke beliau. Karena jujur saya tadi merasakan energi yang luar biasa, blessing yang luar biasa, bisa terkoneksi secara batin juga, tapi itu tadi, apakah Anda beruntung atau tidak? Karena beliau dapat mendeteksi energi tamu yang hadir di sini, tidak peduli apakah kalian dari dekat atau jauh. Ya Pak ya, begitu. Dan kemudian
ini adalah satu hal yang fenomenal juga, sesuatu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia ya, dengan keragaman spiritualnya, kemudian budayanya, dan ini salah satu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Wonosobo, Dieng, dan Jawa Tengah adalah Mbah Vanani. Sebab pertapa dan penjaga Dieng itu memang penuh misteri. Perilakunya sulit dinalar karena memang hidupnya sudah di atas nalar. Hanya yang benar-benar beruntung dapat bertemu dengannya. Tapi jangan berharap bisa mengajaknya bicara panjang lebar. Sebab bisa diajak bicara Mbah Vanani adalah berkah berlimpah. Bicaralah dalam diam, karena di dalam diam banyak ditemukan hikmah yang lebih wah dibandingkan dalam kata-kata. Ya, diterima apa tidak kalau soal ke Mbah Vanani itu tergantung. Artinya yang sudah-sudah biasanya ketika kita salam ke situ, yang diantar itu ya, sedikit kurang pas itu biasanya nggak direspon. Tapi kalau yang pas itu biasanya diperkenankan masuk. Kemudian saya asli Wonosobo, saya tahu beliau sejak saya masih SD. Saya berpikir bahwa mana dan salwah, rezeki yang tanpa diusahakan saksinya beliau. Mbah Vanani cukup dapat banyak perhatian dari Wonosobo, luar biasa. Tapi beliau tidak banyak memanfaatkan orang Wonosobo, dia terima secukupnya saja. Kalau beliau mau kaya, sepertinya sudah kaya. Orang sini empatinya dan perhatian luar biasa. Saya tahu, hampir semua orang mau ke sini, tapi tidak semuanya diterima. Artinya bukan itu yang beliau cari, beliau hanya menunjukkan kepada kita, rezeki tidak harus dikejar sejahat-jahatnya, tapi rezeki akan datang kepada orang ikhlas. Sosok Mbah Vanani ini, kalau kita lihat, beliau itu pantang menyerah. Beliau punya cita besar. Beliau orang yang pasrah, ikhlas, sabar. Gak ada orang yang bisa bertahan seperti ini dalam kehidupannya. Padahal, satu sisi orang-orang berlomba-lomba untuk kehidupan dunia. Jika bertemu, jangan menunggu waktu berlalu. Simak setiap gerak, tatapan mata, bahkan lenguh nafasnya. Sebab dari sana disembunyikan petuah, sasmita, bahkan doa dan restu untuk keberkahan. Tidak usah banyak bertanya, karena tanpa bicara, Mbah Vanani paham apa yang sedang tamu inginkan. Jadi, sudahlah, tunggu sajalah, berkah akan diberikan dalam hening di tengah Dieng yang wening. Dan itulah yang terjadi saat tim Kiblat Papat sowan Mbah Vanani langsung di dalam tenda. Kalau dipikir dalam situasi yang normal mungkin tidak masuk akal. Tapi karena kita ini, beliaunya ini punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh kita yang normal ini mungkin. Nah, simpulnya adalah bagaimana kita bisa meniru orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita yang bisa diimplementasikan kehidupan kita sendiri.
yang nanti berdampak ke lingkungan tentunya. Ya, sosok Mbak Fanani ini kalau kita lihat, beliau itu pantang menyerah. Ketika seorang memiliki kekuatan batin gitu, pada saat waktu itu Mbah Fanani sakit gitu ya, kemudian Bapak mendengar gitu suara beliau seperti apa tadi? Coba bisa ceritakan nggak Pak? Oh iya, itu pernah sekali dulu. Pengalamannya. Kalau nggak salah tahun berapa itu ya? 2019 apa 20 itu. Waktu itu jam setengah 11 malam itu. Itu di telinga saya itu kayak ada suaranya Mbah Fanani. Warga Muhammadiyah ketika begini, ini kan beliau ini seorang yang sangat powerful dalam energi. Jadi ketika dia mensugesti, meyakinkan, ini juga bagian sebenarnya dari reprogram mindset yang saya jalankan gitu ya, dalam kehidupan saya menangani klien saya. Ketika mindset kita meyakini apapun yang kita makan, ketika itu mensugesti bahwa itu sembuh, maka akan sembuh. Selama ini apakah ketika nih Pak ya, karomah ya dalam arti, apakah ketika beliau itu berkunjung ke sini, setelah itu mereka akan memberi kabar nggak? Ada pernah nggak tidak Pak kesaksian Bapak berdua ini bahwa oh Pak saya dapat jabatan ini setelah dari Mbah Fanani, atau oh saya lolos ini untuk apa gitu ya, seleksi apa, kemudian setelah dari Mbah Fanani, mungkin Bapak bisa memberikan kesaksian gitu? Ya ada itu. Ada ya? Ada. Dan sampai sekarang masih pada rutin berkunjung? Udah lama. Udah lama. Udah lama. Tapi awalnya mungkin sibuk ya sana. Iya. Biasa lah ya. Paling kabar-kabar itu. Oh, tapi masih berkabar-kabar ya, alhamdulillah ya. Ini kan legend ya, artinya kita melihat sosok sesepuh ya, sebuah orang tua yang patut ada mesti di semua kegiatan, semua hidup mesti ada hal baiknya. Kita selalu dibiasakan melihat sisi baiknya. Apa yang ada di Mbah Fanani sesuatu yang unik untuk kita, tapi mungkin ada filosofi dasar hidup. Ya, apa sih tadi keikhlasan berhidup itu? Mbah Fanani sudah mencontohkan kalau beliaunya bisa hidup dengan segala caranya, karena dia yakin Allah akan membantu kan. Padahal satu sisi orang-orang berlomba-lomba untuk kehidupan dunia, ya kan. Jadi tadi kalau saya melihat meskipun sebentar bertemu sama beliaunya, berkomunikasi beliaunya dengan tidak dengan suara, saya bisa melihat apa yang beliau bisa ceritakan ke kita. Makanya dari situ semoga pemirsa dari Kiblat Papat bisa mencontoh nih, kita bisa bertemu langsung masalahnya kan, bisa bertemu langsung, dan semoga menjadi inspirasi kita. Jadilah orang baik di seluruh medan, jadilah orang baik di seluruh kegiatan, karena orang baik itu belum tentu dimiliki oleh insan-insan yang ada di dunia ini. Manusia itu tidak selamanya harus berikhtiar dengan fisik, tapi dengan keikhlasan dan keperasaan dia, ternyata rezeki, kehormatan dia dapatkan. Jadi saya melihat Mbah Fanani adalah tokoh atau sosok yang bisa menginspirasi kita agar tidak ragu sama dunia, bahwa dunia akan datang dengan sendiri tanpa kita ikhtiarkan kalau kita ikhlas. Orang-orang kotor seperti kami harus banyak belajar seperti beliau. Mudah-mudahan Wonosobo, Banjarnegara diberkahi oleh adanya beliau di sini. Tapi siapa sebenarnya Mbah Fanani? Ada yang menyebut putra ulama besar dari Cirebon. Kedatangannya ke dataran tinggi Dieng juga tak kalah menembus batas logika. Konon, Mbah Fanani pernah dibawa ke Indramayu, tapi 40 hari kemudian sudah kembali ke Dieng. Lalu kenapa yang dipilih adalah Dieng?
Mungkin karena inilah tempat yang diyakini sebagai pusat mistik tanah Jawi. Kebetulan saya asli Wonosobo, saya tahu beliau sejak saya masih SD. Saya berpikir bahwa mana dan salwah, rezeki yang tanpa diusahakan saksinya beliau. Beliau orang yang pasrah, ikhlas, sabar. Gak ada orang yang bisa bertahan seperti ini dalam kehidupannya. Padahal satu sisi orang-orang berlomba-lomba untuk kehidupan dunia, ya kan? Jadi tadi kalau saya melihat meskipun sebentar bertemu sama beliaunya, berkomunikasi beliaunya dengan tidak dengan suara, saya bisa melihat apa yang beliau bisa ceritakan ke kita. Makanya dari situ semoga pemirsa dari Kiblat Papat bisa mencontoh nih, kita bisa bertemu langsung masalahnya kan, bisa bertemu langsung, dan semoga menjadi inspirasi kita. Jadilah orang baik di seluruh medan, jadilah orang baik di seluruh kegiatan, karena orang baik itu belum tentu dimiliki oleh insan-insan yang ada di dunia ini. Orang sini empatinya dan perhatian luar biasa. Saya tahu hampir semua orang mau ke sini, tapi tidak semuanya diterima. Artinya bukan itu yang beliau cari. Beliau hanya menunjukkan kepada kita rezeki tidak harus dikejar sejahat-jahatnya, tapi rezeki akan datang kepada orang ikhlas. Mbah Fanani memang tidak berkata-kata. Sasmita disampaikan dalam diam. Restunya diberikan lewat tanda-tanda tak terlihat. Selebihnya, kita yang memberi tafsir bermodal alusing budi, panggraitaning pakerti. Kami mengucapkan terima kasih banyak warga Papat. Ini ibu yang kalau warga Papat mungkin mengetahui hanya tentang Mbah Fanani, tapi di sini ini Ibu Nipa Uripa ini yang mengurus keseharian dari Mbah Fanani. Beliau ini luar biasa hebat ya, karena Mbah Fanani ada persis di depan rumahnya beliau, dia mengurus dengan telaten dari memberi makan, membersihkan tubuh Mbah Fanani dan sebagainya, bahkan kadang memberi obat ya Bu ya kalau kebetulan lagi sakit gitu. Ini saya sangat luar biasa bertemu dengan orang-orang luar biasa di Wonosobo ini, ternyata banyak banget ya kisah-kisah yang perlu kita gali warga Papat, dan ini salah satu kisah malam ini dan saya luar biasa excited. Saya sangat senang sekali Ibu bisa bertemu dengan Ibu berdua. Demikian terima kasih banyak ya. Warga Papat, sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya yang pasti akan mengupas lebih tajam hanya Kiblat Papat yang paling tepat. Demikian warga Papat, sampai bertemu kembali di konten-konten saya berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen channel YouTube Kiblat Papat yang selalu mengupas dengan mata batin paling awas, karena Kiblat Papat yang paling tepat. Salam.